saja na banyak na bunuh orang tua tak. Pungade. Ya pungade. Macam ini nenek Balokila. Iya. Oh, pokoknya tabulahan sekitarnya itu seluruhnya dia jadikan lautan darah dulu. Jadi memang kita itu pernah bermusuhan, tetapi namun bagaimanapun juga namanya orang bersaudara. Kembali lagi mencari solusi bagaimana untuk kembali mengingat darah lebih intim sampai sekarang. Termasuk kan nenek Balokila kawin dengan Talabinna, anak terakhir dari Pongka Padang. Kan Balokila ada anaknya nenek Lombin Susu. Sementara nenek Lombin Susu kan anaknya Pongka Padang yang disebar ke bagian Loe. Jadi ia tuh nenek Takita anaknya Pongka Padang ya dia yang paling terakhir dikasih warisan. Lalu memang dia bilang, apa yang mau dikasih kamu? Semua saudaramu sudah dikasih warisan sampai pada apa pisau bulawan, pokoknya rupa tahu ya. Naku ya de benena Balokila naku tak ada naku leben kule senga angga kok leben na litak. Iya. Nah kalau mau kami kau litak kok. Naku saya ini punya keturunan. Lambal dia selalu lambal rumah selalu keturunan kuasa. Cucunya juga bapak sebagai Pongka Padang. Jadi saya itu hanya mau menerima warisan tanah. Jadi dia itu dikasih tanah, dibawa mina di tanah itu Butulasa, dia lihat, dia bilang umpanina bahasa matamu, utara, barat, timur, selatan, nah bahasa matamu ya, iya minta manakmu. Jadi litak ya na petawa. Iya, jadi litak kena petawa tau. Baik, dia mau berkenalan lah. Baiklah dia yang lain dapat. Oh iya, silakan. Artinya tuh yang mai maki nenek toh situasinya pindah ke sini. Apakah memang di sini memang sudah ada masyarakat sebelum orang maki turun ke sini atau bagaimana? Artinya di sekitarnya di wilayah ini. Iya. Oh iya, memang sudah ada. Jadi mereka masuk dalam suku apa mereka itu? Bercampur. Campuran. Tapi yang saya tahu persis bahwa wilayah ini dan daerah pembangunan sekitarnya memang sudah ada orang duluan. Iya. Orang duluan, tapi mereka sudah punah. Jadi setelah punah mereka kosong. Bekas mereka itu persawahan dan tanaman-tanaman peninggalan. tangan mereka peninggalan masih ada, tapi mereka tinggalkan. Nah, sehingga wilayah ini kebetulan di tempat kalau lakalan dan natalopa ya, nah ini daerah kosongnya. Iya. Daerah kosong toh, ya mereka mengambil suatu kesepakatan, dia turun dan mengisi ini wilayah. Adapun suku-suku lain itu mengikut yang ada sekarang ini. Tapi pada dasarnya yang membuka daerah ini adalah suku Maki. Suku Maki. Maki. Artinya itulah sepintas sehingga masih ada yang bekas-bekasnya itu setelah dia tahu bahwa wilayah ini sudah berisi, mereka datang kaplin peninggalan orang tuanya. Nah, sehingga ya orang tua setelah dia tahu bilang apakah itu betul atau tidak, paling tidak ya nako ya teman-teman nako ya akek mau hari litakmu yang apa ya kuda ini ya lai timbang nih ganti rugi. Anu dikala kita ini berkembang. Nah itu. Di bawah dari itu ada lagi menyusup orang-orang mungkin keturunan suku itu datang untuk bilang saya punya tanah apa segala, tapi tidak bisa lagi dia gugat, sudah permanen ini tempat. Permanen. Bayangkan saja ini wilayah terus terang
khusus di daerah saya di sini Desa Timoro, ya tidak ada pemerintahan, belum ada sistem pemerintahan, belum ada. Sehingga setelah kita mulai membangun daerah di sini, kita godok pemerintah terdekat di Bumal untuk menjadi pegangan. Kita undang untuk setiap peresmian di sini, peresmian Palisuat Tondok, Iya. pembentukan RK RW dulu. Sebab nanti masuk pemerintahan, saya tahu persis masuk pemerintahan Pemekaran Arale, masuk di sini mendirikan cabang pemerintahan itu Desa Persiapan. Nah, baru ada dikenal dusun, Iya. kaur-kaur, kepala desa, belum ada kecamatan. Nanti lagi setelah Mekar Polman dengan ini memasak Mekar, baru ada pengembangan pemerintahan. Sudah ada di pemekaran kecamatan, termasuk di sini dimekarkan satu kecamatan Tabulahan. Itu orang Maki umumnya dulu pindah ke sini. Apakah itu mungkin pengaruh perkembangan di atas atau ada kejadian Soal perang. Iya, soal tunggu dulu nih. Iya, soal perang. Ya. Soal perang di atas di Loe, sehingga ini orang-orang tua mau setelah aman perang itu mereka akan kembali masuk daerahnya. Nah, lalu terus kita punya nenek yang memang di Loe berangkat di Kallan di atas, sebab ada itu kampung di atas dibilang Kallan di bagian Maki, Ngalolo barangkali kalau saya tidak salah. Dia bilang kita mau turun survei daerah toh. Iya. Nah, turun ini kami punya nenek, survei ini daerah, ya ternyata dia bilang bisa kita untuk hidup. Akhirnya mereka mulai merekrut teman dari atas, dan mereka bukan berangkat di kampung ini, mereka berangkat di pengungsian. Nah, pengungsian turun ke ini hulunya Bonehau, di situ mereka membuat kampung di sana, dan banyak tempat mereka tempati, tapi yang menetap sampai hari ini yaitu Kallan. Adapun Talopa itu masih baru. Talopa, pemekaran dari Kallan itu Talopa. Artinya perkembangan dari dalam toh. Tapi itu Tondolalan isanya Kallan. Iya, Kallan. Tolalan Ilan Ulun Kallan. Bonehau. Iya, ulun natamen deh. Iya. Dekat Kallan baru Paku, di bawahnya Gendang Dewata. Gunung Gendang Dewata di bawahnya itu. Jadi mereka berkembang dari dalam. Ya, mereka berkembang dari dalam. Setelah ada ini orang tua namanya, saya punya nenek itu Sitorerung, dia berdiri untuk bermusyawarah di dalam, sebab dia bilang, kita ini hidup di sini setengah mati, hidup berpindah-pindah, namanya hanya gunung saja toh. Iya. Mereka hidup dari kebun, tidak ada sawah, tidak ada persawahan apa. Jadi mereka kebetulan itu, saya punya nenek kebetulan itu waktu sudah kepala dinas bagian pedili di Depot, Pedan K istilahnya dulu, Pedan K dulu istilahnya. Dia kepala dinas itu waktu dia datang di sini, dia bilang, bahaya masa depannya generasi ini kalau di sini terus ki. Akhirnya dia bermusyawarah, dia berangkatkan sampai ada 18 orang orang tua termasuk saya punya nenek. Itu yang turun. Mereka sudah mulai sampai prosesinya itu sempat dipanggil ke Mamuju, masuk di wilayah Mamuju toh. Dipanggil oleh Pak Bupati, yang Bupati itu hari Hapati Hasan, Haji Hapati Hasan, BA, yang Bupati itu hari dipanggil ini orang tua dari Sumarorong ke dengan pokoknya dipanggil dengan dinas toh.
Lalu dia bilang, kenapa kamu berani masukkan masyarakat anggotamu ke wilayah saya tanpa sepengetahuan? Nah, kebetulan itu waktu tahun 68 kan keluar instruksi presiden, yaitu tentang pengembangan masyarakat dalam bentuk kegiatan pemerintah Pelita 5. Pelita 5. Nah, itu yang mendorong itu orang tua. Pelita 5 kan pengisian perekonomian itu hari. Ya turun nih. Dia panggil nih, dia bilang. Tapi dia itu tidak pernah dia bilang bapak. Itu bupati dengan saya punya nenek, dia bilang saudara toh. Dia panggil saudara. Saudara harus tahu bahwa kita ini adalah satu keturunan. Pantai dengan gunung adalah satu keturunan khusus untuk masalah keturunan nenek Ongka Padang. Nenek Ongka Padang. Jadi ini saya tahu sekali pantai ini Pak, saya tahu dia punya warisan adalah Gajang Bulawan, dan saya tahu di mana-mana wilayah saya tahu dia punya warisan. Jadi kita ini orang saudara. Jadi apakah saudara merasa keberatan kalau saudaramu datang untuk mengembangkan hidup? Kebetulan ini ya ada program pemerintah kita bahwa masyarakat digerakkan untuk mencari perekonomian di persawahan daerah basah, dan itu yang akan mampu mengisi Pelita 5 dengan produksi beras. Akhirnya cerita punya cerita, dia bilang bagaimana caranya dibanding dengan orang lain, orang barat, bapak mengisi wilayah, lebih baik saudaramu yang ngisi. Adapun soal pengaturan pemerintahan ke depan kan wewenangnya bapak. Bisa survei keadaan dan bermusyawarah dengan masyarakat yang ada di sana. Langsung diketok itu hari ya. Dia bilang kalau begitu caranya begini, Pak Sito. Jangan lagi hanya sebatas itu, tambah lagi masuk di wilayah kita. Tambah lagi. Ini khusus ini seantero Bonehau kan. Ya. Sekarang kita bersyukur kita semuanya sudah berada pada wilayah Bonehau. Ada pun saudara-saudara kita yang masih tinggal di dalamnya, syukur juga untuk tidak memudahkan itu daerah ditinggalkan. Mereka isi. Seperti itu sejarah tentang sejarah singkatnya ini tentang soal ini pengisian tempat di sini. Pengembangan. Mulai dari dulu mereka berkumpul di Salupeo. Setelah mereka bermusyawarah, dia survei tempat. Ada yang ke Kalasisi, ada yang ke Salutake, ada yang ke sini, ada khusus Salubatu, ada turun di Keng, ada turun di Pantai. Tapi satu asal mereka dari atas. Iya, satu asal. Mereka dari Kalang. Dari Kalang, iya dari Kalang. Setelah dari sini, di sini nih baru mereka tersebar. Sebab kalau kapan menyatu ya ini jadi masing-masing dengan tokohnya ini mereka jalan cek survei daerah toh. Oh daerah ini saya cocok, dia bilang, dia usul kami, dia bilang saya mau ke sini. Jadi maksudnya ini nenek setelah perkembangan di di Loe. Iya, dari Loe, kerjaan Loe, masuk ke Kalang, terus Ya, pindah ke sini. Ya, begitu. tempat mendaratnya pertama di dalam Iya, Kalang. Iya, kita punya orang tua. Iya. Dan itu masih saya punya nenek. Kalau tidak salah namanya yang kepala rombongannya yang dari atas itu siapa? Saya kurang tahu juga ya. Yang hanya saya tahu ini persis ini. Tapi yang saya tahu persis bahwa kita punya nenek Uban yang masih membawa nama keturunan dari Kalang, dari Loe. Buktinya ya dia berhak diwarisi istilahnya jabatan Tobara. Dia berhak diwarisi jabatan Tobara. So, memang dia bawa tahu, dia main. Jadi itu saya punya nenek perempuan saya itu sebenarnya dia yang Tobara, berasal dari atas. Terus dia kawin dengan saya punya nenek Rerung, tapi namanya dulu istilahnya tidak bisa seorang perempuan memangku jabatan
katobarasan, dia wariskan sama Suaminya. suaminya. Nah, terus ada saudaranya ini nenek, tapi waktu dia datang itu masih muda, masih anak-anak, masih remaja lah. Ada sana dah. Ini pamna siya papa Lumanda. Saudaranya itu nenek Uban itu. Setelah berangkat di Kalang, ini istilahnya penduduk di Kalang sudah mulai banyak. Mereka turun di Talopa, bikin kebun. Ternyata di Talopa itu lebih bagus dibanding di Kalang, lebih subur tanahnya. Jadi mereka di situ sudah pokoknya istilahnya saya membuka, tak ada misule tertarik nih dengan dia punya tanaman toh, dengan hasil buminya yang ada. Di situ banyak induk, di situ masih banyak babi. Nah, di situ subur padinya, jagungnya.